script ya. Nah, silakan masuk. Silakan dulu. Dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Untuk pembelajaran hari ini kita akan kembali belajar seperti minggu kemarin, yaitu tentang pembelajaran IPAS ya. Jadi kalau kemarin kita topik A, ayo mengenal bumi, ada apa saja yang ada di bumi. Sekarang kita melanjutkan yaitu topik C, mengapa bumi kita berubah-ubah. Nah, untuk membangkitkan semangat kalian belajar pada awal pelajaran ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada semua anak-anak, kami persilakan berdiri. Oke. Baik, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Dipersilakan duduk kembali. Untuk mengambil berkah, mudah-mudahan anak-anak bisa menangkap apa yang saya sampaikan, kemudian minta ridho dari Allah. Untuk berdoa, silakan Ananda Raka untuk memimpin doa kita sebelum kita belajar. Siap berdoa. Ya, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran hari ini, sebelum Bapak menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak sekalian, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Ganesha, nama Yulian Aswar. NIP 1970 07 07 2009 001 1008. Kemudian NUP 3 70 39 74 86 51 30 003. SIM PKB 2015 00199
0214. Nah. Jadi untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita pertama mengenal mengapa, supaya kalian bisa mengidentifikasi mengapa bentuk permukaan bumi kita berubah-ubah dari tahun ke tahun. Seperti yang kalian ketahui, ada dua faktor yang menyebabkan perubahan permukaan bumi kita. Pertama faktor alam ya, kemudian faktor ulah manusia. Faktor alam misalnya bencana alam, gunung meletus. Kemudian faktor manusia adalah pembukaan lahan-lahan persawahan atau lahan-lahan perkantoran dari hutan ditebang menjadi lahan persawahan. Lama-kelamaan permukaan bumi kita akan berubah. Kemudian untuk coba siswa yang bernama Fadil, tadi kan sebelum kita pembelajaran seharusnya Bapak mengecek kehadiran kalian. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah jadi kembali pada pelajaran ya. Untuk kalian ketahui bahwa permukaan bumi kita ini adalah, kemarin kita ketahui adalah bulat ya. Kita hidup di mana anak-anak? Di bagian darat. Darat adalah merupakan bagian dari kerak bumi. Kita ini hidup di bagian kerak bumi, lapisan paling luar. Kita tidak bisa hidup di dalam. Ya. Nah sekarang tadi saya menjelaskan apa-apa yang mempengaruhi perubahan permukaan bumi kita. Siapa yang tahu? Yang mempengaruhi perubahan permukaan bumi kita ada tadi kan gunung meletus ya. Gunung meletus termasuk ulah manusia apa faktor alam? Faktor alam. Kemudian pembukaan lahan persawahan dengan menebang pohon. Menebang pohon, apakah hal tersebut merupakan faktor alam atau faktor manusia? Itu ulah manusia. Pernah kalian merasakan gempa? Coba Salma, pernah mendengar kata gempa? Gempa, yaitu bumi kita bergoyang karena pengaruh salah satu ini gunung meletus ya. Kemudian bergeraknya lempeng bumi. Nah jadi kepada anak-anak sekalian, sekarang ini kita menerapkan pembelajaran inovatif ya. Pembelajaran inovatif, sekali lagi pembelajaran tidak lagi menggunakan metode ceramah. Jadi siswa mempelajari dari media yang disediakan oleh guru. Kemudian nanti kita terapkan saintifik, tanya jawab. Bertanya, kalian menjawab. Kalian bertanya, saya menjawab. Nah untuk lebih jelas ya, kita akan menyaksikan video pembelajaran kepada semua anak-anak. Kami harap mengeluarkan buku tulis untuk merangkum apa yang disajikan pada video pembelajaran. Nah, sekarang coba perhatikan. Hai, welcome to my channel. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di channel Ayo Belajar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Terima kasih. Halo anak. Pada pertemuan kali ini adalah mata pelajaran IPA kelas 5 bab 4. Berkenalan dengan guru kita. Topik C. Bagaimana bumi kita berubah? Nah, topik C ini bagaimana bumi kita berubah?
Pertanyaan esensial yang sesuai untuk materi ini. Yang pertama, apa itu lempeng bumi? Yang kedua, bagaimana lempeng bumi bisa bergerak? Dan yang ketiga, bagaimana arus konveksi yang terjadi? Nah, bagaimana anak-anak? Ada yang sudah bisa menjawab dari pertanyaan esensial ini? Nah, kalau begitu, mari kita belajar bersama-sama. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada 4 anak yang sedang mengobrol. Nah, di sini ibu akan bacakan ya. Anak perempuan ini sedang bercerita kepada temannya. Kalau di kampung halamanku dulu, katanya awalnya adalah hutan yang penuh dengan pepohonan. Tapi ketika Gunung Merapi meletus di tahun 1930, sebagian besar pohon di sekitar lereng Merapi musnah. Dan akhirnya kampung tempat aku tinggal saat ini berubah menjadi area persawahan, bukan hutan lagi. Jadi di sini anak perempuan ini bercerita tentang tempat tinggalnya dahulu. Dahulu dipenuhi dengan apa? Ini rumah dan juga bangunan. Kalau sekarang sudah berubah menjadi apa? Area persawahan. Nah, pernahkah kalian mendengar bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi? Anak-anak pasti kan pernah mendengar tentang itu ya. Biasanya anak-anak bisa lihat di televisi maupun di handphone, ya kan? Nah, ketika jenis bencana alam ini terjadi akibat dari pergerakan lempeng bumi. Ternyata selain menyebabkan bencana alam tersebut, pergerakan lempeng bumi juga mengubah struktur bumi kita. Nah, mari kita refleksikan untuk yang pertanyaan. Apakah kalian pernah merasakan atau mendengar berita tentang gempa bumi? Bagaimana anak-anak bisa jawabnya? Pasti pernah kan merasakan? Bagaimana ya rasanya ya? Kalau ibu pernah merasakan, contohnya seperti ini ya. Waktu itu ibu sedang duduk di rumah. Nah, tiba-tiba kursi yang ibu duduki seperti bergoyang atau bergetar. Ternyata setelah ibu melihat berita di televisi, ternyata terjadi gempa bumi dengan parameter magnitudo 5,1 yang terjadi pada Minggu 1 Oktober 2023 pukul 7:18 waktu Indonesia Barat.
Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi dengan epicenter gempa bumi itu terletak pada koordinat 10,63 derajat RS 113,09 titik, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 277 km arah barat daya Jember, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi ketika gempa itu terjadi di dekat daerah kita di Situbondo, pasti kita akan merasakan getarannya. Nah, anak-anak bisa kan memberikan contoh yang lain sama ibu? Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut pendapat kalian, apa yang menyebabkan gempa bumi terjadi? Apa yang menyebabkan gempa bumi terjadi? Ada yang bisa jawab? Apa yang menyebabkan gempa bumi terjadi? Nah, penyebab gempa bumi adalah karena pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Nah, akhirnya terjadilah gerakan pergeseran tadi, ya. Sehingga terjadilah gempa bumi tersebut. Nah, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut. Do you want to learn HVAC? Do you want to be a really good HVAC technician? Maybe you want to own your own HVAC company, but you don't want to spend a ridiculous amount of money. I've got a bunch of training videos, courses that I put together for around $20. It's worth more than $2,500, and it took me more than 2,500 service calls to get the experience, to have the knowledge. Mari kita belajar lebih lanjut ya. Nah, yang pokok bahasan kita hari ini Yang berubah-ubah. Nah, kalian sudah mempelajari bahwa alam kita senantiasa berubah. Mulai dari perubahan cuaca yang sifatnya sementara sampai dengan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Nah, dari cerita yang telah disampaikannya pada gambar tadi ya, perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen salah satunya terjadi karena bencana alam. Contohnya, ketika Gunung Tambora di Pulau Lombok yang meletus pada tahun 1815, awalnya Gunung Tambora memiliki ketinggian 4.200 meter di atas permukaan air laut atau DPL. Namun, setelah meletus, tingginya berkurang menjadi hanya 2.800 meter per. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan pada gambar ini. Adalah gambar kondisi Gunung Tambora sebelum dan sesudah meletus. Tinggi sebelum letusan
pada tahun 1815 adalah 4.200 mdpl. Kemudian tinggi setelah letusan 1.800 pada tahun 1815 adalah 2.800 mdpl. Kaledra yang terbentuk di sini ada sini ya, diameternya 8 km, tinggi dasar kawah 1.300 mdpl. Tambora kehilangan hampir separuh tinggi dan volumenya. Nah, anak-anak tahu atau tidak ya? Pasti tahu kan? Apa ya yang kalian ketahui ketika gunung itu meletus? Apa sih yang dikeluarkan oleh gunung tersebut? Ada yang bisa jawab? Nah, hasil letusan gunung berapi dapat berupa gas vulkanik, lava, dan Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran, coba perhatikan. Tadi kan ada bumi kita berubah-ubah. Coba saya akan menanya, apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi mengapa permukaan bumi kita berubah yang misalnya gunung meletus tadi ya. Misalnya pertama tinggi gunung 1.000 meter di atas permukaan laut sebelum meletus. Kemudian setelah meletus, tinggi gunung tersebut hanya berkisar 480 meter. Nah, apakah yang menyebabkan perubahan tinggi gunung tersebut? Berdasarkan video tadi, yaitu karena gunung tersebut meletus, ya. Gunung tersebut meletus dan mengeluarkan bahan-bahan yang ada di dalamnya. Ini kan perhatikan coba sini. Pertama kan tinggi sebelum meletus 4.200 ya. Ketika setelah meletus tinggal 2.800, berarti berkurang berapa ribu ketinggian gunung ini? 2.000. Dari berkurangan tersebut, itulah salah satu contoh yang mempengaruhi perubahan permukaan bumi kita ini, Rafli. Misalnya dari tanah datar karena pengaruh air, hujan terus, terjadi erosi. Kalian pernah mendengar erosi, yaitu pengikisan tanah yang dibawa oleh air. Setiap hujan, tanah di bawah mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Sama dengan ini, berarti bahan-bahan dari dalam gunung berapi ini keluar berbentuk lava, sehingga misal tadi dijelaskan dalam video pembelajaran dari hutan belantara di bawah gunung, setelah diterpa lahar lava yang dikeluarkan oleh gunung meletus tadi, sehingga terjadi dataran, hutan-hutan hilang. Itulah yang menjadi sawah. Pernah lihat sawah? Radit, pernah lihat sawah? Ada air di sawah? Ada. Kehidupan di sawah ada. Dengan adanya air. Coba Rafli melihat apakah yang dibicarakan atau yang dibahas oleh dua orang teman tadi. Mereka membahas, menceritakan di kampung halamanku dulu terbentang hutan luas. Nah, setelah terjadi letusan gunung, hutan berubah menjadi lahan persawahan, berarti hilang ya. Nah, kalian harus bisa menyimpulkan bagaimana apa yang dihasilkan dari video pembelajaran. Nah, jadi di pembelajaran inovatif ini kalian harus
menciptakan tingkat tinggi, menciptakan jawaban-jawaban dari hasil pengamatan tadi. Ya, menciptakan misalnya apa yang diceritakan gambar, Fadil dan kawan-kawan bisa menciptakan jawaban. Misalnya apa yang mempengaruhi gunung tadi dari tinggi menjadi rendah, yaitu meletus. Pernah meletus? Pernah. Nah, ini yang salah satu pengaruhnya. Coba sambil kalian menonton, sambil mengambil inti. Inilah yang pembelajaran IKM yang akan diterapkan di seluruh Indonesia dari mengganti kurikulum K13. Apa profil Pancasilanya? Ada profil Pancasila dengan kalian telah dibentuk guru membentuk kelompok 1 sampai 4, profil Pancasila yang diterapkan apa? Bergotong royong. Berarti kerjasama, menjawab LKPD. Nah, itu yang disebut bergotong royong. Kreatif. Ada di profil Pancasila kreatif? Dinamis. Kerjasama ini di antara anggota dinamis, tidak boleh berantem. Berketuhanan, tentu kita adalah semua berketuhanan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang untuk melanjutkan video selanjutnya, mari kita saksikan lanjutan dari video pembelajaran tadi dengan judul Mengapa Bumi Kita Berubah. Dari tahun ke tahun bumi kita berubah, sama dengan kalian ya. Dari tahun-tahun berubah. Iya, Baby. Dari kecil tahun berganti tahun menjadi besar. Itulah perubahan namanya. Coba kita saksikan lagi video yang kedua. Sambil mencatat apa yang penting ya anak-anak. Aliran pasir serta batu panas, lahar, kemudian tanah longsor, kemudian misalnya disertai dengan apa? Gempa bumi. Ada gempa yang kan biasanya terasa ketika ada letusan gunung berapi di sekitar tempat gunung tersebut meletus, maka akan terasa kan gempa bumi atau getaran yang dapat kita rasakan. Kemudian juga ada apa? Abu letusan dan juga ada awan panas. Nah, dari gambar di atas ini kalian bisa melihat struktur gunung yang berubah, ya kan, ada perbedaannya. Dari yang semula memiliki puncak berbentuk kerucut, setelah meledak dan mengeluarkan isinya, puncak tersebut hilang dan berubah menjadi kawah atau seperti danau kering. Jadi ini tinggi dengan ada seperti kerucutnya, terus menghilang. Kerucutnya ini hilang. Jadi seperti ini. Jadi kawah yang sangat besar. Nah, ini merupakan salah satu contoh perubahan struktur bumi karena faktor alam. Nah, ternyata selain gunung meletus, ada juga faktor alam lainnya yang membuat bentuk permukaan bumi, seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Nah,
Peristiwa-peristiwa alam ini terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak. Seperti apakah permukaan bumi kita? Bagaimana permukaan bumi bisa bergerak? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita pelajari lebih dahulu bagaimana struktur bumi kita. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar struktur lapisan bumi. Nah, struktur lapisan yang terdalam ini disebut dengan inti dalam, adalah bagian terdalam bumi yang sangat panas dan berwujud cair. Kemudian ada inti luar, bagian dalam bumi dan berwujud cair. Kemudian di sini ada mantel bumi, adalah bagian dalam bumi yang berwujud padat. Dan ini ada apa? Kerak bumi, adalah bagian terluar dari permukaan bumi yang keras dan padat. Nah, menurut anak-anak, dari keempat lapisan bumi ini, kita hidup di bagian mana ya? Kita hidup di bagian Ada yang tahu? Kita hidup di Apakah di inti dalam? Sepertinya tidak. Kenapa? Karena ini apa? Sangat panas dan berwujud cair. Nah, kita bisa apa? Kita bisa meleleh kalau tinggal di inti dalam. Kemudian di inti luar, menurut anak-anak gimana? Juga tidak. Kenapa? Karena berwujud cair. Karena kita tidak mungkin hidup di dalam cairan, atau misalkan hidup di dalam laut, kita kan tidak mungkin kan? Jadi di luar itu sama-sama tidak mungkin kita di sana. Kemudian ada apa? Bagian ini namanya apa? Mantel bumi. Mungkinkah kita hidup di mantel bumi? Nah, badan ini kan sudah berwujud apa? Berwujud padat kan? Iya. Jawabannya juga tidak. Karena kita juga tidak hidup di dalam tanah kan? Yang sangat dalam. Nah, di sini juga sangat minim oksigen, jadi kita tidak bisa hidup di sini, mantel bumi. Jadi kita hidup di kerak bumi. Benar sekali, kita hidup di kerak bumi, bagian terluar dari permukaan bumi yang keras dan padat. Kita hidup di sini. Nah, selain manusia, ada makhluk-makhluk hidup yang lain, seperti tumbuhan, yang ada juga hewan hidup di kerak bumi. Nah, ternyata di inti bumi ini memiliki suhu 5.400 derajat Celcius. Wah, sangat panas sekali ya. 54 kali lebih panas dibandingkan air mendidih. Benda apapun yang berada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair. Itu sebabnya inti luar bumi berwujud cair. Namun, karena bagian mantel dan permukaan bumi memiliki jarak yang jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berwujud padat. Mirip dengan permukaan agar-agar yang telah dingin. Bagian dalamnya cair, namun bagian luarnya padat.
Nah, ketika cairan dipanaskan, maka cairan itu akan terus bergerak karena adanya arus konveksi atau perpindahan kalau pada cairan. Jadi apa itu arus konveksi anak-anak? Ingat ya apa? Arus konveksi adalah apa? Perpindahan kalor pada cairan yang mengakibatkan bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Nah, inilah yang menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan-lempengan terus bergerak. Nah, karena pergerakan lempeng bumi inilah, jadi karena apa? Ada pergerakan bumi yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, memicu terjadinya tsunami dan terbentuknya gunung berapi. Jadi apa tadi? Gempa bumi memicu terjadinya tsunami, kemudian terbentuknya gunung berapi karena apa? Benar, pergerakan apa? Pergerakan lempengan bumi. Nah, itu ya. Karena apa? Pergerakan lempengan bumi. Nah, dari penjelasan ini, anak-anak menjadi semakin mengerti mengapa struktur permukaan bumi kita senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Cukup. Jawaban sebenarnya yaitu karena lempengan bumi senantiasa bergerak akibat dari apa? Arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Kosakata yang kita peroleh apa? Arus konveksi adalah arus yang timbul akibat perbedaan temperatur. Nah, anak-anak, apa yang sudah anak-anak pelajari dari materi ini? Apa saja ya? Yang pertama, tadi permukaan bumi berbentuk padat atau keras dan bagian mantel bumi berbentuk cair. Kemudian yang kedua, lapisan permukaan bumi berbentuk lempengan-lempengan yang bisa saling tumpang tindih satu sama lain. Nah, kemudian yang ketiga, lempengan bumi senantiasa bergerak karena adanya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Kemudian yang keempat, pergerakan lempeng bumi ini yang menyebabkan permukaan bumi mengalami perubahan. Kemudian yang kelima, arus konveksi pada cairan bergerak dari air yang memiliki suhu tinggi ke air yang memiliki suhu lebih rendah. Jadi arus konveksi dari mana? Suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, selesai video pembelajaran kita. Nah, sekarang anak peserta didik sekalian, untuk menghilangkan kejenuhan, ada yang telah mengantuk, ada yang merasa lesu. Sekarang kepada peserta didik dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita mengadakan es krim sejenak. Oke. Apa es krim? Yaitu menjadi gembira untuk menghilangkan supaya tadi ada yang mengantuk tidak lagi, tadi ada yang kurang gairah menjadi lebih bergairah. Nah, ayo sekarang kita nyanyikan lagu apa? 17 Agustus. Sekarang kepada siapa ini? Itu, Fadil maju sini untuk memimpin lagu 17 Agustus supaya dinyanyikan dengan penuh semangat. Anak-anak penerus bangsa harus penuh semangat. Jangan ada kata menyerah. Tidak ada istilah kata menyerah. Oke? 7, 1, 2, 3, 17. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama yang masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, dipersilakan kembali. Sekarang mana ketua kelompok 1? Kelompok 1 ya, Raka. Coba ini di hasil diskusi bersama temanmu, tulis nama kelompok, ketua, anggota, kemudian jawab dari 1 sampai 10. Waktu kita 10 menit ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 siapa nama ketua kelompoknya? Ya. Didiskusikan bersama kelompok, nama kelompok 2. Ketua, nama, siapa nama pertama, anggota, tulis semua. Dari 1 sampai 10. Jawab. Kemudian kelompok 3. Mana kelompok 3? Anak-anak kelompok 3. Kalian harus lambat-lambat ya. Ini waktu kita 10 menit. Kelompok mana lagi yang belum? Kelompok 4 di sini. Kelompok 4. Nah, waktunya 10 menit, lambat-lambat ya. Lalu waktu 10 menit kerjakan lambat dan teliti. Diskusi. Dikerjakan dengan hati-hati, lambat-lambat sambil diskusi. Umpama anggota ini siapa? Rapli, ya. Iya. Tes 1. Setelah kalian mengerjakan hasil diskusi ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 4, nanti kita akan mengadakan tanya jawab, yaitu kelompok 1 bertanya pada kelompok 2, kelompok 2 bertanya pada kelompok 3, seterusnya sampai kelompok 4 kembali bertanya pada kelompok 1. Uji pemahaman ya.
tulisan belajar rapi ya, anak-anak. Coba perhatikan. Kalian telah kelas 5, tulisannya tolong perhatikan agak rapi supaya bisa dibaca. Iya. Misalnya pakai tulis cetak. Tolong Salma diskusi ke Salma ya. Paman yang ada untuk mencari jawabannya, ada pendapat Salma, silakan. Oh, mengapa bumi bisa berubah? Kata Salma, oh ini ada 2 faktor, misalnya faktor titik-titik dan faktor titik-titik. Kalau gundukan tanah yang meletus tadi apa namanya? Ada kan tadi dari 4.200 setelah meletus tinggal tingginya 2.800 lagi. Sekretaris ketuanya Rama ya. Nanti yang membacakan nanti kita setelah kalian menjawab, nanti satu persatu anggota kelompoknya mempresentasikan hasil atau membacakan hasil diskusi menjawab LKPD ke depan kelas. Satu saja dari kelima anggota kelompok kalian. Misalnya kelompok 4, apa Rapli, apa siapa? Cynthia yang membacakan ke depan. Kemudian kelompoknya Raka, kelompok berapa Raka? 1, ya misalnya apa Pak? Aldi atau Radit. Salma kelompok berapa kamu Salma? Kelompoknya Salma kelompok berapa? Kelompok 3, ya. Yang membacakan nanti misalnya siapa? Dapa atau Iksan atau Kapi, Pia ataupun Salma, membaca satu persatu ya. Nah, untuk mencari sumber jawaban, ada kan LKS-nya tadi dibagikan buku bacaannya. Ya. Lapisan batu induk, lapisan batu induk. Tadi ada di video yaitu Gunung Tambora meletus tahun 1913. Tambora di NTB, Nusa Tenggara Barat. Kalau di Sumatera Selatan hanya ada satu gunung Merapi yaitu Gunung Seminung di Danau Ranau. Nah, jadi kalian pernah berkunjung ke Danau Ranau, ada hamparan gunung yang sangat tinggi, itulah yang namanya Gunung Seminung. Maka apabila kita menyeberang, ada yaitu pemandian air panas, pengaruh dari gunung panas air tersebut. Misalnya Rapli ini menderita penyakit rematik, bisa diobati. Arus, ya tadi kan dijelaskan apa arus konveksi, arus konveksi. Arus konveksi. Lambat-lambat saja, artinya hati-hati lambat, bekerja teliti. Waktu kita tadi berapa isi waktunya, yaitu 10 menit. Nah, kalau matematika 10 menit ini berapa, Rama? 1 menit 60 detik. Jadi 60 dikali 10. Jadi 600 detik. Nah, kalau
untuk matematika kan itu yang namanya numerasi. Baru 3 menit, jadi 7 menit lagi ya, 7 menit lagi. Masih banyak waktu, diskusikanlah. Ya, misalnya KP bertanya pada Pia, apa jawaban nomor untuk memecahkan nomor jawaban soal nomor 8, bukan memecahkan masalah. Ya. Yang sudah silakan dikumpul di ketua kelompok ya, dikumpul. Ya. Kelompok 1 ya, kelompok 1 ketuanya Raka. Tes kelompok 1 ini tes 1. Yes, kelompok 1 ketuanya Raka. Raka nanti menunjuk atau Raka sendiri untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Kemudian kelompok 2, 3, 4 yaitu memberi masukan atau bisa juga menyanggah jawaban yang dikemukakan kelompok 1. Ya, sini. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Ya, 1 dan 2 yang sudah ya. Ya, kelompoknya Padil Febriansah. Kelompok berapa, Del? 4. Ya. Kelompoknya Ines Iksan, kelompok 3. 3 ya, misalnya. Nah, jadi setelah kalian menjawab LKPD, lembaran kerja peserta didik, melalui diskusi kelompok, sekarang untuk kelompok 1 membacakan di depan kelas, kemudian nanti kelompok 2, 3, 4 memberikan sanggahan atau masukan, kiranya salah dicalakan, kiranya betul dibetulkan. Nah, sekarang kami persilakan ketua kelompoknya, siapa yang membacakan? Raka? Ya. Bacakan pertanyaan, kemudian jawaban kamu. Yang lain mendengarkan apakah betul atau salah. 1. Permukaan bumi senantiasa mengalami perubahan hal yang disebabkan oleh 2 faktor. Sebutkan. 1. Faktor alam dan manusia. Betul atau salah? Benar. Betul, faktor alam dan manusia. Ya, lanjut nomor 2. 2. Tuliskan 3 contoh perubahan permukaan bumi oleh faktor alam. Sebutkan. Gunung meletus, gempa bumi, dan angin puting beliung. Ya, angin puting beliung, angin puyuh bahasa kita, angin puyuh. Terus nomor 3. 3. Sebutkan bagian-bagian tanah. Lapisan atas, lapisan tengah, lapisan batu induk. Betul atau salah, Pak Del? Betul. Betul. Kelompok yang lain, mana suaranya? Betul.
lanjut. 4. Pada struktur lapisan bumi dinamakan proses pembentukan tanah di lapisan paling luar. Lapisan paling luar ya. Betul? 5. Jika terus mengalami Pelapukan. bantuan akan berubah menjadi Batuan akan berubah menjadi apa, Fadil? tanah, Pak. Ya. Tanah. Jawaban kamu tak? Tanah. Ya betul. Nah, gerakan lempeng bumi terjadi akibat arus konveksi. Ya, arus konveksi tadi di video itu dijelaskan arus konveksi mengalir dari tempat yang sedang tinggi ke suhu lebih dan apa yang menyebabkan yaitu perbedaan temperatur. Lanjut. 7. Bagian gerak bumi berwujud padat dan cair. Ya. Terus Raka nomor berapa lagi Raka? 8. Lempeng bumi bisa bergerak Bergerak. lempeng bumi terjadi akibat adanya arus konveksi di bagian luar dan mantan bumi. Mental bumi. 9. Apa itu lempeng bumi? Bagian materi penyusun bumi. Bagian materi penyusun bumi. Coba. Kira betul? Betul ya. Yang lain betul? 10. Permukaan bumi terdiri atas lempeng-lempeng. Ya, permukaan bumi terdiri atas lempeng-lempeng. Tadi kan apabila lempeng bergerak terjadi apa? Lempeng bumi bergerak tadi. Coba selesai kelompok 1 menjawab dengan sempurna, hasilnya cukup memuaskan, betul semua. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 siapa-siapa sini? Yaitu Kenzi, Oksi, Ramadan. Kemudian Bara, siapa yang membacakan? Bara. Bara yang bagus suara. Ya. Jangan malu-malu. Nomor 1 ya. Permukaan bumi senantiasa mengalami perubahan. Ini disebabkan oleh 2 faktor. Sebutkan faktor alam dan manusia. Betul. 2. Tuliskan 3 contoh perubahan permukaan bumi oleh faktor alam. Sebutkan gunung meletus, gempa bumi, dan angin puting beliung. Beliung. 3. Sebutkan bagian-bagian tanah. Lapisan atas, lapisan tengah, lapisan batu induk. Ya, sekarang lanjutkan kelompok 3. Kelompok 3, siapa wakil kelompok 3? Ya, kelompok 3 yang membacakan bagus suaranya Dapa ya. Mana ada hasil diskusi kalian? Ya, coba. Dari di atas apa biar kelihatan? Ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Permukaan bumi senantiasa mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Sebutkan faktor alam dan manusia. Faktor alam dan manusia. Betul, Kapi? Betul. Ya. Cynthia, betul? Ya. 2. Tuliskan 3 contoh perubahan permukaan bumi oleh faktor alam. Sebutkan Faktor alam. Iya. gunung meletus, gempa bumi, dan angin puting beliung. Iya. Betul. Betul. 3. Betul.
Tiga, sebutkan bagian-bagian tanah. Lapisan atas, lapisan tengah, lapisan batu induk. Ya, lapisan batu itu. Terus 4. Pada struktur lapisan bumi di mana proses pembentukan tanah. yaitu di Lapisan paling luar. lapisan paling luar. Coba tadi kalau lapisan paling dalam tadi kan berbentuk Rafli, bagaimana bentuk saya? Ya, seperti air. Terus 5. Jika terus mengalami pelapukan, batuan akan berubah menjadi tanah. ya, betul. Nomor berapa sekarang? 6. Pergerakan lempeng bumi terjadi akibat arus konveksi. Ya. 7. Bagian kanan bumi berwujud padat dan cair. Terus 8. Bagian lempeng bumi bisa bergerak. Pergerakan lempeng bumi terjadi akibat adanya arus konveksi di bagian inti luar dan mantel bumi. mantel bumi. Ya. Nomor 10 lagi, tinggal 10. Permukaan bumi terdiri atas lempeng-lempeng. Lempeng, ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4 sekarang. Siapa yang membacakan? Rafli apa Padil? Ya, Padil ya. Silakan. Padil Febriansyah. Ya. Kiranya salah ya, kalian harus menyebut salah. Kiranya betul, silakan disebut betul. 1. Permukaan bumi senantiasa mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Sebutkan faktor alam dan faktor manusia. 2. Tuliskan 3 contoh perubahan permukaan bumi oleh faktor alam. Sebutkan gunung meletus, gempa bumi, dan angin puting beliung. Dan angin puting beliung. Ya, tepuk tangan buat Padil ya. Ayo tepuk tangannya semeriah. Makanya 3. supaya jangan Sebutkan bagian-bagian tanah. Lapisan atas, lapisan tengah, lapisan batuan induk. 4. Pada struktur lapisan bumi, di mana proses pembentukan tanah. Lapisan atas, lapisan tengah, di lapisan paling luar. ya, lama-lama deh, lama-lama asal selama. 5. Jika terus mengalami pelapukan, batuan akan berubah menjadi tanah. Ya. 6. Pergerakan lempeng bumi terjadi akibat arus konveksi. 7. Bagian gerak bumi berwujud padat dan cair. 8. Bagian lempeng bumi bisa bergerak. Pergerakan 7. Bagian gerak bumi berwujud Betul ya. Istirahat sebentar. Hah? Ya. 8. Bagian lempeng bumi bisa bergerak. Pergerakan lempeng bumi terjadi akibat adanya arus konveksi di bagian inti, luar, dan mantel bumi. 10. Permukaan bumi terdiri atas lempeng-lempeng. Lempeng. Ya, betul. Tepuk tangan buat kelompok. Nah, sekarang untuk siswa peserta didik kelas 5. Jadi tujuan pembelajaran inovatif ini seperti yang kita lakukan hari ini untuk mencari solusi di mana selama ini kita ada beberapa siswa yang merasa belum mampu mengikuti pembelajaran secara baik, misalnya disebabkan oleh faktor membaca masih lambat ya. Alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kalian telah hampir sempurna dalam mengikuti pembelajaran.
Nah sekarang kita adakan pertanyaan atau tanya jawab antar kelompok. Nah, tanya jawab antar kelompok. Ada ini, misalnya saya beri contoh ya, misalnya kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 bertanya pada kelompok 4 misalnya. Ini kelompok 1. Kelompok 4 menjawab. Baca nomor 1 coba kakak. Apa itu lempeng bumi? Bagian daratan di bumi disebut apa itu lempeng bumi? Ya. Bagian materi penyusun paling atas. Ya, bagian materi penyusun paling atas. Jangan ragu ya. Apa itu lempeng bumi? Nah, jadi Fadil harus mantap jawabnya. Apa tadi lempeng bumi tadi Fadil? Bagian materi penyusun paling atas. Iya, kalian harus percaya diri. Saya bisa. Kemudian kelompoknya Fadil bertanya pada kelompok Raka. Coba dari media pembelajaran apa yang kalian akan tanyakan? Misalnya permukaan bumi dipengaruhi oleh 2 faktor. Nah, sebutkan apa yang menyebabkan perubahan permukaan bumi tadi. Kalian bisa. Faktor alam dan faktor manusia. Iya, sekarang kemukakan pertanyaan Fadil pada kelompoknya Raka. Apa yang perlu ditanyakan? Seperti Raka tadi bertanya. Bagaimana lempeng bumi bisa bergerak? Ya, bagaimana Raka lempeng bumi bisa bergerak? Lempeng bumi bisa bergerak yaitu Akibat adanya arus konveksi di bagian inti luar dan mental bumi. iya, tepuk tangan buat Raka. Nah, Raka dan kelompoknya. Sekarang kelompoknya Kapi. Coba bertanya, siapa yang akan bertanya kepada kelompoknya Rama? Coba. Apa yang ditanya sebelum kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Coba tanggapi Dapa akan bertanya. Ya Dapa? Nanti dulu jawab. Dia beri pertanyaan baru menjawab. Oke, siapa? perubahan permukaan bumi dipengaruhi 2 faktor sebutkan. Ya, apa? Yaitu 2 faktor tadi. Yaitu faktor alam dan faktor manusia. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Pak Rama. Kemudian kelompoknya Rama bertanya pada kelompok 3. Ya, iya, bisa. Proses penguapan dalam siklus air hanya terjadi di laut, betul atau salah? Iya. Betul atau salah? Kenapa? Salah. Salah. Kenapa alasannya? Alasannya? Bagian Alasannya tadi apa? Ya. 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 Ya, baca. bagian daratan bumi disebut Litosfer. litosfer. Penguapan bisa terjadi di daratan. Ya, bisa terjadi di darat dan di laut. Oke. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya silakan kita beri kesimpulan ya. Untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini sebelum kita tutup dengan doa. Nah, jadi untuk kelompok 1 silakan kelompok 1 coba diperhatikan ada kelompok 1 di sana. Bagian darat di bumi ini disebut dengan hidrosfer. Betul atau salah? Mana mikir tadi? Ya, kasih gambarkan. Salah. Alasannya bagaimana alasan? Alasannya dibaca Raka? Betul salah tadi ya? Bagian lempeng bumi bisa bergerak akibatnya adanya arus konveksi di bagian inti luar dan mental bumi.
dan mental bumi. Ya, nomor 2, kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, perhatikan nomor 2. Proses penguapan dalam siklus air hanya terjadi di laut. Betul atau salah? Ya, alasannya? Bagian daratan bumi disebut litosfer. Penguapan bisa terjadi di daratan. Ya, jadi penguapan bisa juga terjadi di darat dan di laut. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3, perhatikan kelompok 3. Bagian lembah selalu lebih rendah dari gunung. Betul atau salah? Benar, ya. Alasannya kenapa? Coba baca alasan. Alasannya? Lembah merupakan dataran rendah yang ada di sekitar gunung. Ya, betul. Sekarang kelompok 4. Danau merupakan bagian dari hidrosfer. Benar atau salah kelompok 4? Ya, alasannya baca Fadil. Alasannya yang termasuk hidrosfer yaitu danau, sungai, dan laut. Ya. Danau, sungai, dan laut. Betul sekali. Sekarang kasih beri tepuk tangan kepada Nah, jadi kesimpulan ya untuk pembelajaran kita hari ini, jadi pada intinya kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan permukaan bumi disebabkan 2 faktor, faktor alam dan faktor manusia. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari Kamis nanti, kita akan melanjutkan bahasan tentang bab 4 mengenai bagian-bagian bumi, bagian bumi. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri pembelajaran, sekarang kepada siswa yang mewakili teman-temannya silakan untuk memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini akan berkah dan menjadi bekal kita. Amin. Sekarang silakan untuk berdoa. Ayo, Fadil. Siap berdoa. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Jadi alat-alat tulis kalian silakan disimpan di dalam tas. Kita mendengarkan kelas kita untuk